Hai, jumpa lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan membahas materi tentang statistik data kelompok. Saya tetap akan ingatkan, berdoa dulu sebelum belajar. Untuk materinya, silahkan perhatikan keterangan berikut. Baiklah, kita akan membahas tentang statistik data kelompok. Dalam pengenalan statistik sudah saya sebutkan bahwa data bisa ditampilkan dalam dua bentuk. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Data kelompok ditampilkan dalam bentuk interval. Hal apa saja yang akan dibahas dalam statistik data kelompok? Pada dasarnya, hal yang dibahas dalam statistik data kelompok sama dengan apa yang ada dalam statistik data tunggal. Meliputi rataan hitung atau mean, modus, kuartil bawah, median dan kuartil atas, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku atau deviasi standar. Sebelum saya memberikan contoh penggunaan hitungan statistik data kelompok berikut, saya akan menerangkan dulu rumusan untuk setiap itemnya. Kita mulai dari rataan hitung atau mean. Rumus rataan hitung atau mean adalah sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, di mana X bar, X yang ada tanda garis di atasnya itu adalah lambang dari rata-rata. Fi adalah frekuensi KI dan Xi adalah nilai tengah kelas interval KI. Berikutnya modus. Rumus modus adalah MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I, di mana MO adalah lambang dari modus, TB merupakan tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan I adalah interval kelas atau lebar kelas. Selanjutnya kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Kita awali dengan kuartil bawah. Rumus kuartil bawah adalah Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurangi F1 dengan huruf F besar dibagi F1 dengan huruf F kecil dikali I, di mana Q1 itu lambang kuartil bawah, TB adalah tepi bawah kelas tempat Q1 berada, N adalah banyak data,
F1 adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi tempat Q1 berada. F1 dengan huruf F kecil adalah frekuensi tempat Q1 berada. Dan I adalah interval kelas atau lebar kelas. Berikutnya kuartil tengah Q2 atau median. Rumus Q2 adalah TB ditambah setengah N dikurang F2 dengan huruf F besar per F2 dengan huruf F kecil dikali I, di mana Q2 adalah lambang dari kuartil tengah atau median. TB merupakan tepi bawah kelas tempat Q2 atau median berada. N adalah banyaknya data. F2 dengan huruf F besar adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi tempat Q2 atau median berada. F2 dengan huruf kecil adalah frekuensi tempat Q2 atau median berada. Dan I merupakan interval kelas atau lebar kelas. Berikutnya kuartil atas atau Q3. Rumus kuartil atas atau Q3 adalah TB ditambah 3/4N dikurangi F3 dengan huruf F besar dibagi F3 dengan huruf F kecil dikali I. Q3 merupakan lambang kuartil atas. TB merupakan tepi bawah kelas tempat Q3 berada. N adalah banyak data. F3 dengan huruf F besar adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi tempat Q3 berada. F3 dengan huruf F kecil merupakan frekuensi tempat Q3 berada. Dan I adalah interval kelas. Selanjutnya, simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil data kelompok sama dengan rumus simpangan kuartil data tunggal, yaitu QD sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1. Berikutnya, simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok adalah SR sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X rata-rata di bawah operasi tanda mutlak dibagi sigma FI, di mana XI adalah nilai tengah kelas, FI merupakan frekuensi kelas, dan X bar adalah rata-rata atau min. Selanjutnya, ragam atau varian. Rumus ragam atau varian pada data kelompok adalah S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi sigma FI, di mana XI merupakan nilai tengah kelas, FI frekuensi kelas, X bar adalah rata-rata atau min. Berikutnya, simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku atau deviasi standar dirumuskan sebagai akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi dengan sigma FI, di mana XI adalah nilai tengah kelas, FI frekuensi kelas, X bar adalah rata-rata atau min. Kalau diperhatikan, rumus simpangan baku itu merupakan akar dari varians. Baiklah,
Berikut akan saya berikan contoh penggunaan hitungan statistik data kelompok. Berikut ini adalah data hasil pengukuran tinggi 60 orang siswa. Nah, diberikan data tinggi 60 orang siswa. Data kelompok ditampilkan dalam bentuk interval. Di situ diketahui siswa yang tingginya antara 90 sampai 94 itu ada 2 orang. 95 sampai 99 ada 7. 100 sampai 104 ada 20. 105 sampai 109 ada 15. 110 sampai 114 ada 7. 115 sampai 119 ada 6. 120 sampai 124 itu ada 3. Perhatikan kursor. Yang dimaksud interval itu ini 90 sampai ke 94. 95 sampai ke 99. Ada berapa angka dari 90 sampai ke 94? 90, 91, 92, 93, 94. Dari 90 sampai ke 94 itu ada 5 angka. Itu yang disebut sebagai interval. 95 sampai 99. 95, 96, 97, 98, 99. Ada jarak 5 data dari 95 sampai ke 99. Begitu seterusnya, dia memiliki jarak yang sama. Lihat juga yang paling bawah. 120 sampai 124. 120, 121, 122, 123, 124. Juga ada jarak sebanyak 5 data. Nah, dari soal ini perintahnya adalah tentukanlah rata-rata atau min, modus, kuartil bawah, median, kuartil atas, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Oke, kita akan mencoba menjawabnya satu persatu. Yang pertama, rata-rata atau min. Rata-rata atau min dirumuskan sebagai sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Nah, sigma itu artinya jumlah. Fi itu adalah frekuensi. Nah, ini kalau yang disebut sigma Fi, lihat ya kursornya. Ini dibutuhkan nanti informasi tentang sigma Fi. Maka frekuensi ini kamu jumlahkan 2 tambah 7 tambah 20 tambah 15 tambah 7 tambah 6 tambah 3. Itu nanti jumlahnya adalah 60. Ini yang disebut sebagai sigma Fi. Sedangkan Xi tadi didefinisikan adalah nilai tengah kelas interval. Nah, ini yang disebut kelas interval. Perhatikan kursor. 90 sampai 94 ada berapa jarak tadi? 90, 91, 92, 93, 94. Ada 5 data. Nah, ada 5 jarak, ada 5 angka. Maka tengahnya adalah yang ketiga. 90, 91, 92. Yang menjadi nilai tengah itu, yang membagi 2, 5 buah jarak itu adalah
jarak yang ketiga atau data yang ketiga. Maka nilai tengahnya, nilai tengah intervalnya adalah 92. 95 sampai 99 juga yang ketiga, berarti 95, 96, 97. Ingat 95-nya masuk dihitung. 102. Dari yang ini 100, 101, 102, data yang ketiga. 102. Yang berikutnya 105, 106, 107. Ini yang tengahnya. Yang berikutnya 110, 111, 112. Berikutnya 115, 116, 117. Yang berikutnya 120, 121, 122. Berarti dari setiap kelas ini diambil tengah-tengahnya. Ya. Dari setiap, perhatikan kursor ya. Dari setiap kelas ini diambil nilai tengahnya. 90 sampai 94 adalah 92. 95 sampai 99, 97. 100 sampai 104, 102. 105 sampai 109, 107. 110 sampai 114, 112. 115 sampai 119, 117. 120 sampai 124, 122. Nah, yang berikutnya di sini rumusannya sigma Fi dikali Xi. Itu artinya adalah masing-masing frekuensi dikalikan dengan masing-masing nilai tengah. Berarti kalau ini, perhatikan kursor, 2 dikali 92. Masing-masing frekuensi dikali dengan masing-masing nilai tengah. 2 kali 9, 2, 184. 7 dikali 9, 7, 679. 20 dikali 100, 2, 2040. 15 dikali 107, 1605. 7 dikali 112, 784. 6 dikali 117, 702. 3 dikali 122, 366. Karena di rumus ini katanya sigma. Sigma itu adalah jumlah. Arti sigma adalah jumlah. Maka hasil kali tadi, hasil kali Fi dikali Xi ini dijumlahkan. Maka diperoleh nilainya 6.360. Nah, kalau kita sudah dapatkan angkanya, kita bisa tentukan rata-ratanya. Rata-rata tadi rumusnya sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Nah, sigma Fi kali Xi-nya adalah 6.360. Dibagi sigma Fi. Sigma Fi-nya adalah 60. Berarti 6.360 dibagi 60. Kita peroleh rata-ratanya adalah 106. Selanjutnya kita akan membahas tentang modus pada data kelompok. Dari data yang sama, diketahui tinggi 90 sampai 942 orang, 95 sampai 997 orang, 100 sampai 104 20 orang, 105 sampai 109 15 orang, 110 sampai 114 7 orang, 115 sampai 119 6 orang, 120 sampai 124 3 orang. Modus definisinya adalah data yang sering muncul. Maka di sini kamu lihat frekuensi yang paling banyak. Lihat, 2, 7, 20, 15, 7, 6, 3. Frekuensi paling banyak berapa? 20.
berarti modus berada di 20. Nah, yang paling banyak 20 ya. Maka kelas modusnya itu akan berada pada 100 sampai 104 pada kelas ini. Modusnya akan berada pada kelas 100 sampai 104. Oke, kalau kita sudah tahu di mana letak modus, kita masukkan ke rumus. MO sama dengan atau modus sama dengan TB tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. Nah, ini yang saya akan bilang. TB tepi bawah. Apa itu tepi bawah? Lihat, modus kan tadi terletak di yang frekuensinya paling banyak, ini di 20. Kemudian berarti dia akan berada di kelas antara 100 sampai 104. Tepi bawah adalah batasan bawah, batasan nilai terbawah di kelas itu. Ini kan batasan bawahnya 100 dikurangi setengah. 100 dikurangi setengah menjadi 99,5. Nah, D1 tadi didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi tempat modus berada dengan frekuensi sebelum modus berada. Lihat. Modus berada itu frekuensinya 20. Sebelum modus berada itu frekuensinya 7. Maka D1 adalah selisih antara frekuensi tempat modus berada dengan yang sebelumnya. Berarti 20 kurangi 7 sama dengan 13. D1 13 ditambah D2. D2 adalah selisih tempat modus berada, frekuensi tempat modus berada dengan frekuensi sesudahnya. Tempat modus berada frekuensinya 20, sesudahnya 15, maka selisihnya adalah 5. Nih, 5 itu dapatnya dari sana. Selisih antara 20 dengan 15. Kalau 13 selisih antara 20 dengan 7. Nah, 5 yang di sini adalah I atau interval atau panjang kelas. Tadi 100 sampai 104 ada berapa? Jaraknya ada 5. 100, 101, 102, 103, 104. Kalau sudah, kita tinggal hitung. 99,5 ditambah 13 dibagi 18 dikali 5. Kita peroleh 99,5 ditambah 3,61, maka kita peroleh modusnya adalah 103,11. Nah, modusnya berada di sini. Antara 100 sampai 104. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Kita mulai dari kuartil bawah. Dari soal yang sama. Pertama kali yang kita harus lakukan untuk menentukan kuartil adalah tentukan letak kuartil satunya dengan rumus 1/4 N. Lihat perbedaan rumus letak Q1 pada statistik data kelompok dengan statistik data tunggal. Kalau menentukan letak Q1 pada statistik data tunggal, rumusnya 1/4 N tambah 1. Tapi untuk menentukan letak Q1 pada statistik data kelompok, rumusnya adalah 1/4 N. Maka letak Q1 adalah 1/4 dari 60. N itu jumlahnya, atau sigma FI-nya nih, jumlahnya ada 60. 1/4 dari 60 diperoleh 15. Nah, beda dengan modus. Kalau modus, mata kita langsung melihat ke frekuensi paling banyak. Tapi kalau untuk letak Q1, 15 itu artinya adalah datum ke-15. Maka kita jumlahkan frekuensi dari atas sampai bawah. 2 tambah 7 baru berapa? 9.
Berarti datum atau data ke-15 belum ada di sini. Lanjutkan lagi. 2 tambah 7, 9, tambah 20, ternyata 29, berlebih. Artinya apa? Artinya data ke-15 itu ada di sini. Nah, maka Q1 itu akan terletak di kelas antara 100 sampai 104 di sekitaran sini. Kalau kita sudah tahu letak Q1 di mana, maka kita tinggal cari rumusnya. Cari hasilnya, rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurangi F1 dengan huruf F besar dibagi F1 dengan huruf F kecil dikali I. Itu tadi TB adalah tepi bawah. Nih 100 sampai 104, nilai bawahnya 100 dikurangi 0,5. Jadinya 99,5. TB-nya 99,5. Perhatikan kursor ya. 1/4 N. 1/4 N udah kita peroleh tadi. 1/4 N 15. Maka 15 di sini kita peroleh dari 1/4 N yang kita cari sebelumnya. 15 dikurangi 9. 9 itu adalah F1 dengan huruf F besar. F1 dengan huruf F besar disebutkan sebagai jumlah frekuensi sebelum Q1 berada. Q1 berada di 20. Jumlah sebelum, berarti yang sebelum, jumlah sebelum 2 tambah 7. Namanya jumlah ditambahkan. 2 tambah 7, 9. Itu dia dapatnya 9. 9 itu dari mana? Dari 2 tambah 7. F1 dengan huruf F kecil adalah frekuensi di mana Q1 berada. Q1 berada di sini, berarti frekuensinya di 20. 20 dikali I itu 5. 5 itu adalah jarak kelas. Dari 100 sampai 104 ada memiliki jarak sejauh 5 satuan. Kalau sudah dapat angkanya tinggal menghitung aljabarnya. 99,5 ditambah 6/20 dikali 5. Diperoleh 99,5 ditambah 1,5. Maka nilai Q1 diperoleh 101. Selanjutnya kuartil tengah Q2 atau median. Dari soal yang sama, dengan cara yang sama dengan mencari kuartil 1 tadi, tentukan dulu letak Q2 dengan rumus setengah N. N-nya 60, berarti setengah kali 60. Diperoleh letak Q2 itu 30. Lagi dengan cara yang sama, tambahkan dari atas sampai bawah. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 20, 29. 29 tambah 15, 44. Sampai ke 20 baru 29. Masih kurang 1. Kurang 1 berarti mau tak mau ya dia ada di sini. Di 15 itu. Nah, ketahuan ternyata dia terletak antara di kelas ini. Di kelas 105 sampai 109. Kalau sudah tahu letaknya tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumus Q2 adalah TB ditambah setengah N dikurang F2 dengan huruf F besar dibagi F2 dengan huruf F kecil dikali interval. TB-nya, lihat nilai bawah dikurangi setengah, 105 dikurangi setengah diperoleh 104,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya tadi sudah kita cari 30. Setengah N-nya kita peroleh 30. Ini 30-nya. Ini
30 itu diperoleh dari setengah N. Dikurangi F2 dengan huruf F besar. F2 dengan huruf F besar adalah jumlah frekuensi sebelum letak Q2. 2 tambah 7 tambah 20, 29. Dibagi F2 dengan huruf F kecil. Frekuensi di mana F2 berada. Frekuensi di mana Q2 berada. Frekuensi di mana Q2 berada. 15. Dikali interval 5. Jarak antara 105 sampai 109 itu 5. Saya ulang lagi. TB, tepi bawahnya dikurangi setengah, 104,5. Setengah N tadi kita peroleh 30. Dikurangi F2, jumlah sebelum letak frekuensi. Frekuensinya letaknya di 15. Q2-nya letak di frekuensi 15. Jumlah sebelum, 2 tambah 7 tambah 20, 29. Dibagi frekuensi tempat dia berada, 15. 15 dikali interval. Tinggal kita hitung-hitung aljabarnya. 104,5 ditambah 1/15 dikali 5. Sama dengan 104,5 ditambah 0,33. Diperoleh 104,83. Loh Bu, kok itu 104,83? Berarti dia tidak ada di antara 105 sampai 109. Nah, kalau ketemu yang seperti ini tidak masalah selama dia berada pada rentang batasan dari kuartil. Batasan dari tepi bawah sampai tepi atas. Nah, saya jadi membahas tentang tepi atas. Tepi bawah ini sebuah kelas, misalnya 105 sampai 109 ini adalah sebuah kelas. Tepi bawah tadi 105 dikurangi setengah, 104,5. Tepi atas adalah nilai yang atas tambah setengah, 109,5. Jadi selama dia berada di rentang antara tepi bawah dan tepi atas, maka itu masih masuk dalam kelasnya. Jadi walaupun di sini 104,83 itu masih terdapat dalam rentang kelas antara 105 sampai 109. Kalau ibaratnya ini adalah sebuah rumah, 105 sampai 109 itu gedung rumahnya, 104,83 itu di terasnya di luar dikit, dekat ke pintu. Tapi masih kawasan perumahan si pemilik rumah, halamannya lah. Itu kalau saya ilustrasikan dengan sebuah rumah. Sebuah kelas ini kalau saya ilustrasikan dengan sebuah rumah, maka letak 104,83 masih merupakan wilayah rumah orang tersebut, tapi itu di halamannya. Jadi nggak masalah selama di rentang antara tepi bawah hingga tepi atas, maka itu masih masuk wilayah kelasnya. Oke, kita lanjutkan ke kuartil atas atau Q3. Dengan soal yang sama dan dengan cara yang sama. Yang pertama, tentukan letak Q3. 3/4 N. N-nya 60, 3/4 dari 60 diperoleh 45. Dengan cara yang sama juga, tambahkan frekuensinya. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 20, 29. 29 tambah 15, 44. Belum, dia 45, berarti masih kurang 1. Berarti dia akan berada di sini. Maka kalau kita sudah tahu letak Q3-nya, oh ya, ini diganti ya nanti Q3. Kalau kita sudah tahu letak Q3-nya pada data ke-45, terletak di kelas 110 sampai ke 114. Maka tinggal masukkan ke rumus.
Q3 adalah TB. 110, nilai terbawahnya dikurangi setengah, 109,5. Ditambah 3/4N, 3/4N-nya itu 45, ini dia 45. Dikurangi F3 dengan huruf F besar. F3 dengan huruf F besar adalah jumlah frekuensi sebelum Q3 berada. 2 tambah 7 tambah 20 tambah 15, itu 44. Dibagi F3 dengan huruf F kecil. Frekuensi tempat Q3 berada, 7 dikali 5. 5 itu intervalnya 110 sampai 140. 110 sampai 114 ada 5 satuan. Tinggal lanjutkan menghitungnya. 109,5 ditambah 1/7 dikali 5, itu diperoleh 109,5 ditambah 0,71. Maka Q3-nya adalah 110,21. Berikutnya simpangan kuartil. Kita sudah dapatkan Q1-nya, tadi sudah kita hitung nilainya 101. Q3-nya 110,21. Rumus simpangan kuartil pada statistik data kelompok sama dengan rumus simpangan kuartil pada statistik data tunggal, yaitu Q_D sama dengan setengah Q3 kurangi Q1. Maka dari data kelompok ini simpangan kuartilnya adalah setengah dikali 110,21 dikurangi 101. Diperoleh setengah dikali 9,21. Maka simpangan kuartilnya adalah 4,605. Kalau mau dibulatkan jadi 2 desimal itu menjadi 4,61. Selanjutnya simpangan rata-rata. Dari soal yang sama, simpangan rata-rata itu rumusnya adalah sigma FI dikali XI dikurangi X rata-rata di bawah operasi mutlak dibagi sigma FI. FI didefinisikan adalah sebagai frekuensi masing-masing kelas. Ini 2 ini FI, 7 ini FI, 20 FI, 15 FI masing-masingnya. Kemudian nilai tengah XI. Tadi ketika kita membahas tentang rata-rata, kita sudah membahas bagaimana menentukan XI dari 90 sampai 94, maka nilai tengahnya adalah 92. 95 sampai 99 nilai tengahnya 97. 100 sampai 104 nilai tengahnya 102. 105 sampai 109 nilai tengahnya 107. 110 sampai 114 nilai tengahnya 112. 115 sampai 119 nilai tengahnya 117. 120 sampai 124 nilai tengahnya 122. Itu XI-nya. Nah, sebelumnya kita juga sudah mencari rata-ratanya itu adalah 106. Di sini rumusnya dibutuhkan nanti adalah XI dikurangi X rata-rata. Berarti setiap XI, setiap nilai tengah dikurangi dengan 106. Tapi karena dia di bawah tanda mutlak, maka nilainya nanti semuanya akan jadi positif. Contoh ini, 92 dikurangi 106. 92 dikurangi 106. Itu dapatnya kan harusnya min 14. Tapi karena dia di bawah operasi tanda mutlak, maka jadinya 14. 92 dikurangi 106, 14. 97 dikurangi 106 harusnya min 9 jadi 9.
102 dikurangi 106 harusnya min 4 jadi 4. 107 kurangi 106 1. 112 dikurangi 106 6. 117 dikurangi 106 11. 122 dikurangi 106 16. Jadi masing-masing XI semuanya dikurangi dengan rata-rata. Dalam soal ini rata-ratanya adalah 106. Kemudian rumusnya di sini FI dikali XI dikurangi X rata-rata. XI dikurangi X rata-ratanya sudah didapat, dikali dengan FI. Jadi masing-masingnya ini tadi dikali dengan FI. Dikali dengan masing-masing frekuensinya. Berarti 2 dikali 14 dapat 28. 7 dikali 9 63. 20 dikali 4 dapat 80. Perhatikan kursor ya. 15 dikali 1 diperoleh 15. 7 dikali 6 diperoleh 42. 6 dikali 11 diperoleh 66. 3 dikali 16 didapat 48. Jadi masing-masing frekuensi dikali dengan masing-masing selisih XI dikurangi X rata-ratanya. Setelah dikalikan masing-masingnya, karena di sini rumusnya sigma, maka itu dijumlahkan karena arti dari sigma adalah jumlah. 28 tambah 63 tambah 80 tambah 15 tambah 42 tambah 66 tambah 48 diperoleh nilainya 342. Maka simpangan rata-rata adalah sigma FI dikali XI dikurangi X rata-rata itu 342 dibagi sigma FI. Sigma FI-nya 60. Berarti 342 dibagi 60 diperoleh simpangan rata-rata 5,7. Selanjutnya ragam atau varian. Nah, rumus ragam atau varian adalah S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi sigma FI. Berarti kita nanti butuh operasi XI dikurangi X rata-rata. Kita juga butuh nanti hasilnya dikuadratkan. Supaya kita menghitungnya enak, maka buatlah dalam bentuk tabel. Ini saya bantu dalam bentuk tabel. XI dikurangi X rata-rata. XI-nya masing-masing tadi 92 dikurangi 106. Sama seperti mirip-mirip dengan menentukan simpangan rata-rata. Cuma kalau simpangan rata-rata di bawah operasi tanda mutlak. Sementara kalau varian tidak. Maka kalau ketemu nilai negatif ya tulis negatifnya. 92 XI-nya 92 dikurangi 106 min 14. 97 dikurangi 106 min 9. 102 dikurangi 106 min 4. 107 dikurangi 106 1. 112 dikurangi 106 6. 117 dikurangi 106 11. 122 dikurangi 106 16. Masing-masing XI-nya dikurangi 106. Kemudian di sini rumusnya dikuadratkan. Hasil pengurangan tadi kamu kuadratkan masing-masingnya. Min 14 dikuadratkan jadi 196. Min 9 dikuadratkan jadi 81. Min 4 dikuadratkan jadi 16. 1 dikuadratkan 1. 6 dikuadratkan 36. 11 dikuadratkan 121. 16 dikuadratkan 256. Ini maksudnya ya XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Jadi XI dikurangi X rata-rata setelah dicari tadi hasilnya dikuadratkan dulu. Baru kemudian masing-masingnya dikalikan dengan frekuensi. Nah, 2 dikali 196. Lihat kursor ya.
2 dikali 196, 392. 7 dikali 81, 567. 20 dikali 16, 320. 15 dikali 1, 15. 7 dikali 3, 6, 252. 6 dikali 100, 21, 726. 3 dikali 256, 768. Kemudian rumusnya sigma, berarti kita jumlahkan. 392 tambah 567 tambah 320 tambah 15 tambah 252 tambah 726 tambah 768 diperoleh 3040. Maka ragam atau variannya menjadi 3040. 3040 itu sigma Fi dikali Xi dikurangi X rata-rata. Dibagi sigma Fi-nya adalah 60 dibagi 60. Maka diperoleh ragam atau variannya adalah 50,67. Berikutnya simpangan baku atau deviasi standar. Rumus simpangan baku atau deviasi standar adalah sigma Fi dikali Xi dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi sigma Fi. Kalau kita lihat, rumus simpangan baku itu adalah akar dari varians. Variansnya sendiri sudah kita cari tadi. Kita sudah peroleh nilai varians 50,67. Maka simpangan baku atau deviasi standar menjadi akar dari 50,67. Kita peroleh nilai simpangan baku atau deviasi standarnya adalah 7,12. Nah, itu tadi contoh penggunaan rumus-rumus yang ada pada statistik data kelompok. Itu tadi adalah paparan tentang operasi yang ada pada statistik data kelompok. Nah, untuk lebih membuat kalian memahami materinya, maka selanjutnya kalian kerjakan latihan yang saya berikan. Kerjakanlah dengan tujuan untuk menguasai materi. Jadi latihan itu gunanya adalah untuk memperkuat pemahaman kita. Setelah kamu tonton, kamu salin ke buku catatanmu, kamu coba pahami, kemudian kamu latih dirimu dengan mengerjakan latihannya, maka proses pemahaman akan semakin baik lagi. Oke, selamat belajar, jangan putus asa, tetaplah sehat, dan belajarlah dengan ikhlas. Untuk materi statistik data kelompok saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.